Halo, Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari karunia Tuhan. Hari ini, hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan menurut renungan harian Gereja Toraja dari Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai 16. Namun sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Namun sebelum itu Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, agar firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, karena kami memohon kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari Bukit Sion pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema menguduskan diri di hadapan Tuhan. Menguduskan diri di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menguduskan diri di hadapan Tuhan? Dalam ayat 10 firman yang kita baca ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka mencuci pakaiannya. Karena itu kedatangan Tuhan menuntut ketaatan Israel dengan cara mengerti kehendak-Nya dan melakukannya. Buah ketaatan ini didefinisikan melalui 3 janji Allah
dalam ayat sebelumnya yang kita baca kemarin sesuai dengan bacaan renungan harian Gereja Toraja. Yang pertama, Israel akan menjadi harta kesayangan Allah di antara bangsa-bangsa lain, ayat 5. Yang kedua, Israel akan menjadi kerajaan imam, dalam arti berperan sebagai imam yang melayani dan memuliakan Allah, ayat 6. Ketiga, mereka akan menjadi bangsa yang kudus, terpisah dari dunia, dan menjadi contoh tentang bagaimana relasi perjanjian dengan Allah mengubah suatu bangsa. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan dalam bacaan kemarin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membedakan antara tempat yang sakral dan tempat yang tidak sakral. Tempat yang sakral berarti tempat yang menuntut adanya persiapan khusus bagi seseorang untuk masuk ke dalamnya. Sebaliknya, tempat yang tidak sakral adalah tempat yang tidak menuntut persiapan yang khusus. Tempat yang sakral seringkali kita jumpai seperti tempat-tempat beribadah atau situs-situs bersejarah yang mempunyai makna tertentu. Bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Israel mempersiapkan diri memasuki tempat yang sakral di mana Tuhan menunjukkan dirinya. Di sini kita lihat percakapan antara Tuhan dengan Musa, di mana Musa merupakan wakil yang Israel pilih untuk berbicara langsung dengan Tuhan. Dalam bahasa Toraja, Siti Rolindo tutu mempana, silamban bayo-bayo atau menggaragana. Dalam percakapan itu, Tuhan memberitahukan kepada Musa hal-hal yang harus orang Israel lakukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Musa memberitahukan kepada Israel mengenai persiapan mereka yang harus lakukan. Persiapan itu meliputi bagaimana pakaiannya dan juga bagaimana tubuh mereka. Tubuh merupakan bagian penting karena tubuh merupakan simbol kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan memperlihatkan gambaran pertemuan bangsa Israel dengan Tuhan. Dalam pertemuan itu, Tuhan menampakkan diri melalui fenomena alam. Hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan meliputi segala sesuatu yang ada di bumi ini. Ia berkuasa atas alam, begitu pula atas semua ciptaannya. Jadi ibu bapa, saudara-saudara, melalui bacaan hari ini kita mengetahui bahwa harus memberikan penghormatan tertentu terhadap tempat-tempat yang sakral. Kita tidak boleh dengan sembarangan mengotori tempat-tempat yang sakral. Penghormatan itu muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pakaian sampai kepada kebersihan badan atau kebersihan tubuh. Maka sebagai umat Tuhan, ibu bapa, saudara-saudara, kita perlu mengawasi sikap kita saat memasuki tempat yang sakral, terutama dalam ruang ibadah kita. Persiapan tubuh dan pikiran perlu untuk membuat kita fokus mendengarkan dan memaknai firman Tuhan dalam kehidupan beriman. Untuk menyambut kehadiran Tuhan inilah bangsa Israel harus menguduskan diri. Dan ritual penyucian ini meliputi mencuci pakaian dan membersihkan tubuh itu untuk menghilangkan bekas kontak dengan sesuatu yang membuat najis secara ritual. Bahkan di situ dikatakan mereka tidak boleh melakukan persetubuhan karena mereka akan menjadi najis selama sehari. Mereka tidak boleh mendaki atau menyentuh kaki gunung itu, sebab kekudusan Allah tidak berkompromi dengan dosa dan kenajisan manusia. Siapapun yang bersentuhan dengan kesucian Allah
pasti mati. Sangat jelas dalam bacaan kita ayat 10 sampai ayat 15 bacaan kita hari ini. Maka saudara, ibu, bapa, dan kita semua orang percaya, kita dituntut untuk hidup kudus. Karena itu, kita perlu menata kehidupan kita dalam terangnya dan ketaatan, kesetiaan kepada firman Allah. Sebagai konsekuensi, anugerah Allah yang telah diberikan kepada ibu bapa, saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, sungguh indah firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami, agar kami boleh belajar untuk menguduskan diri, menyucikan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang najis, agar hidup kami hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Biarlah ya Bapa, mereka senantiasa diterangi oleh firman-Mu. Biarlah mereka senantiasa berpatokan pada firman-Mu. Baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai asisten rumah tangga, sebagai ASN, sebagai pemerintah, sebagai legislatif, ataupun sebagai lansia yang tinggal di rumah. Apapun aktivitas kami, apapun profesi kami, dengan iman kami percaya Tuhan akan memberkati dan melindungi kami. Bapa di surga, berkati kami, berkati bangsa dan negara kami, karena kami berdoa kepadamu, kami meminta dan bersyukur kepadamu, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati ibu bapa.